Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildani Filatur Rahma dengan nomor induk mahasiswa 201101010033. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas mengenai penyusunan bahan ajar akidah akhlak kelas 10 semester 1. Dan bab yang akan saya ambil yaitu mengenai hormati orang tua dan guru. Nah, sebelum menyusun bahan ajar yang akan dibuat, alangkah baiknya kita dalam menyusun bahan ajar harus mengetahui kompetensi dasar apa yang akan dituju, yaitu kompetensi dasar yang akan saya tuju yaitu yang pertama, menghayati adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua, terbiasa berakhlak terpuji kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami adab kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, mensimulasikan adab pada orang tua dan guru. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasar yang akan dituju, maka kita sebagai pendidik bisa menentukan materi apa saja yang akan kita masukkan dalam menyusun bahan ajar ini. Jadi, materi-materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, hakikat adab terhadap orang tua. Yang kedua, menghayati adab terhadap orang tua. Yang ketiga, pentingnya berbakti kepada orang tua. Yang keempat, macam-macam adab terhadap orang tua. Yang kelima, hakikat adab terhadap guru. Yang keenam, menghayati adab terhadap guru. Dan yang terakhir yaitu macam-macam adab terhadap guru. Nah, sebelum memasuki poin yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai menghormati kedua orang tua dan guru. Orang tua merupakan orang yang telah merawat, menjaga, serta mendidik kita mulai dari kecil hingga menjadi dewasa. Mereka melakukannya secara sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Sedangkan menghormati guru, seorang murid merupakan orang yang sedang belajar dan menuntut ilmu kepada seorang guru. Demi keberkahan dan kemudahan, maka sebagai seorang murid sudah sewajibnya memiliki etika yang benar terhadap gurunya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai hakikat adab terhadap orang tua. Di dalam kitab suci Al-Quran bahwa perintah berbakti kepada ibu dan bapak bergandengan dengan perintah menyembah Allah. Seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang tadi, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23, yaitu yang pertama, agar manusia tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dan yang ketiga, nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak datang dari Allah, kemudian datang dari orang tua. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita sebagai anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Nah, bentuk terima kasih ini merupakan yaitu adab kita terhadap orang tua, cara kita beretika kepada kedua orang tua. Nah, poin yang kedua yaitu menghayati adab terhadap orang tua. Menghayati mempunyai arti mengalami secara tidak langsung dan merasakan atau menjiwai sebuah peristiwa ataupun perbuatan yang sedang dilakukan. Menghayati ini tentunya bisa dilakukan sendiri oleh pelakunya secara langsung. Dari sinilah kita perlu berusaha semaksimalnya untuk memiliki adab kepada orang tua. Seorang anak yang memiliki adab kepada orang tuanya tentu saja dapat merasakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, karena dengan beradab kepada mereka berdua, hati mereka menjadi bahagia dan lega. Yang ketiga, dengan adanya sebuah penghayatan bisa mendekatkan hubungan batin antara anak dan orang tua. Dan yang ketiga, mendapatkan doa dan dukungan yang positif dari kedua orang tua yang senantiasa mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas sehari-harinya. Nah, poin yang ketiga, pentingnya berbakti kepada orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua.
Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayang kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, serta terhindar dari jalan yang sesat. Yang kedua, kasih sayang orang tua ini tidak ada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan berusaha payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak merupakan belahan jiwanya ibu dan bapak, terutama ibu. Biasanya ibu tidak akan makan sebelum anaknya makan, seperti itu. Dan yang keempat, yaitu macam-macam adab terhadap orang tua. Nah, macam-macam adab terhadap orang tua itu sangat banyak sekali, dan saya akan sedikit menyebutkan dari macam-macam tersebut. Yaitu yang pertama, hendaklah selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Yang kedua, dilarang berkata kasar atau membentak, misalnya berkata hus atau ah dan kata-kata sejenisnya. Yang ketiga, apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang keempat, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hatinya. Yang kelima, yaitu senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, jika orang tua kita sudah wafat, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburnya. Yang kedua, yaitu melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat. Yang ketiga, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Yang keempat, meneruskan perjuangannya. Yang kelima, itu senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Yaitu yang kelima, memohonkannya ampunan untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Nah, sekarang kita berdoa untuk kedua orang tua, dan pastinya semuanya sudah tahu doa untuk kedua orang tua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, yang kelima, yaitu di sini saya akan sedikit membahas mengenai hakikat adab terhadap guru. Jasa guru sangat besar sekali bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Untuk menjadi presiden, menteri, dokter, dan sebagainya memerlukan bimbingan guru. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik, yang sehat jasmani dan rohani, dan kelak diharapkan agar mereka menjadi warga negara yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Bagi pelajar yang setiap hari berhubungan dengan gurunya, adab dan sopan santun maka perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana yaitu diperintahkan dalam hadis Nabi, yaitu waqqaru man ta'allamuna minhul ilma. Artinya, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Yang keenam, yaitu menghayati adab terhadap guru. Menghayati adab kepada guru sangatlah penting, karena ketika kita tidak menghayati adab kepada guru, tentu akan terjadi hal-hal negatif yang sangat bertolak belakang dengan sopan santun kita terhadap para guru-guru. Ketika sebagai seorang murid yang mampu menghayati adab kepada guru, setidaknya dapat merasakan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, adanya hubungan batin yang dekat antara murid dan guru. Yang kedua, dengan kedekatan batin yang dekat antara murid dan guru, maka akan diberikan kemudahan dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru dan muridnya. Yang ketiga, membuat hati menjadi senang dan bahagia akan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, macam-macam adab terhadap guru itu sangat banyak, tapi saya akan sedikit menyebutkan, yaitu yang pertama, jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam. Perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Yang ketiga, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat secara sopan santun. Yang keempat, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang kelima, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan seorang guru. Nah,
Itu tadi sedikit penyusunan bahan ajar yang telah saya buat. Jadi dalam penyusunan bahan ajar yang harus kita ketahui dulu kompetensi dasar apa yang ingin dicapai. Setelah mengetahui kompetensi dasar, baru kita akan mengetahui materi apa saja yang akan kita masukkan di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.